Sekarang Mas Atom ini kita ke Mas Atom. Mas Atom ini praktisi bedah. Jadi ketika bencana kemarin ya kasus bedah banyak gitu ya. Saya tidak termasuk bedah rumah ya, Mas. Mas Atom boleh menanggapi. Oke. Selamat malam Dokter Andri. Apakah suara saya bisa didengar, Dok? Alhamdulillah, boleh. Jelas, sangat jelas sekali. Ya, oke. Ini kalau ini CV-nya kalau dibaca juga ini 3 hari 3 malam. Yang jelas beliau ini kemana-mana sebagai surveyor, jadi sudah banyak pengalaman menilai rumah sakit. Monggo Mas Atom akan share. Oke. Terima kasih Dr. Henry. Selamat malam Prof. Hartono, Prof. Repiono, dan narasumber semuanya, dengan teman-teman sejawat semuanya. Tadi sudah dengan jelas kita mendengar sebetulnya Hartono dengan Dr. Titis bicara tentang pre-hospital. Lalu Dr. Andreas menyiapkan dengan hospital. Jadi kalau bencana memang betul, kita tadi hanya fokus, hanya pengalaman bencana alam. Padahal bencana alam itu kita tahu ada 3 biasanya ya, banjir, gunung meletus, gempa. Dan bencana non-alam yang saat ini yang perlu kita waspadai juga. Dr. Titis tadi bicara tentang pra-bencana, bencana, dan pasca bencana. Nanti kita bicara. Jadi maksud saya, UNS itu secara keseluruhan mempunyai multimodalitas, itu penting sekali. Tidak seperti instansi lain. Padahal di dalam algoritma koordinasi penanggulangan bencana itu ada 2 kan, algoritma koordinasi penanggulangan dan algoritma waktu penanggulangan bencana. Pada waktu koordinasi, unit yang dibangun Prof. Hartono dengan penanggulangan koordinasi bencana tadi, itu sebetulnya unit yang sudah lengkap karena kita punya SDM yang sangat lengkap, mulai dari SAR, mulai dari teman-teman yang finansial, mulai dari kesehatan, itu semua ada di sana. Makanya tapi tetap kita harus ingat ya, kita harus berkoordinasi, karena kalau bencana mau itu alam non alam, kita memang ada tahap namanya algoritma koordinasi. Itu mulai dari koordinasi, mobilisasi, penetapan posko, dan implementasi. Itu penting. Yang kedua ada algoritma waktu penanganan bencana. Itu kita harus, tadi yang banyak disampaikan Prof. Hartono, ada tahap tanggap darurat, ada tahap rehabilitasi, sampai tahap rekonstruksi. Tadi Prof. Hartono ngasih contoh mulai dari tanggap darurat sampai rekonstruksi. Itu penting bagi kita semuanya. Dan yang saya mau sampaikan, sebetulnya yang kita masih banyak kurang itu adalah yang tadi disampaikan Dr. Titis tentang pra-bencana. Pra-bencana itu sebetulnya kita melakukan, kita sudah mempunyai panduan tentang kontingensi bencana. Setiap masing-masing daerah akan berbeda-beda karena memang spesifik bencananya beda-beda. Itu harus yang selalu harus kita kita lakukan, pembelajaran yang terus-menerus yang disampaikan Dr. Andreas tadi, kayak contohnya di Jepang. Itu sangat penting. Kita kan jarang, kita hanya bicara dalam hal kalau sudah terjadi bencana langsung koordinasinya dadak-dadakan. Nah, koordinasi dadak-dadakan kadang-kadang datang salah karena ada tim pertama. Saya sudah bicara tentang pre-hospital dan hospital. Pre-hospital pun berbeda dengan screeningnya dengan hospital. Pre-hospital bagaimana cara menentukan korban, antara korban meninggal, korban darurat, dan korban yang butuh pertolongan segera. Sama dengan hospital. Nah, hal-hal kayak gitulah yang perlu dilatih di dalam rangka pada saat pra-bencana. Itu selalu melibatkan banyak orang. Kita memang kalau UNS punya kelebihan,
dibandingkan unit lain karena koordinasi Badan Penanggulangan Bencana kalau di tingkatnya daerah apa tingkat nasional itu kan mesti kita koordinasi dengan polisi, kesehatan, instansi-instansi lain, dan salah satunya adalah unit yang Prof. Martono mau bangun tadi, UNS dengan segala fasilitasnya. Saya mengharapkan ke depan bukan bicara dalam hal konteks teori, karena kalau bencana itu seperti yang disampaikan Dr. Andreas tadi, saya ngalami itu tahun 2004, saya waktu itu residen. Kami menyiapkan itu untuk Gunung Merapi. Semua salep, semua farmasi nyediain salep. Salep untuk luka bakar. Yang terjadi gempa. Fraktur patah tulang semua. Gudang salepnya di Sarjito itu disulap jadi alat-alat untuk kegiatan patah tulang. Nah, kita memang kontingensinya pelatihan sebelum prabencana itu belum tentu yang kita latih kita menghadapi bencana yang semestinya. Makanya setiap pelatihan akan menajamkan mitigasi intuisi kita sebagai pelaksana di lapangan itu. Jadi saya mengharapkan pelatihan prabencana itu kita siapkan betul-betul, karena itu tanpa dilatih akan sulit. Kalau kami yang bekerja mau hospital sebagai tenaga kesehatan itu memang sudah terlatih dari awal, jadi begitu ada respon secepatnya. Tapi memang yang tidak kalah pentingnya seperti yang disampaikannya adalah finansial, karena kita sangat paham itu. Makanya terakhir saya hanya menitipkan pesan-pesan buat semua alumni, mau FKWNS mau non FKWNS, sebetulnya ada 3. Pertama, alumni itu kalau dia tidak mampu untuk bekerja, dia berdoa. Kalau tidak mampu untuk berdoa, dia bisa finansial. Kalau tidak mampu finansial, dia langsung melakukan bantuan terhadap bencana. Harapan saya 3 pesan saya itu tadi, semua alumni FKWNS itu bisa FKWNS maupun alumni non FKWNS itu hanya 3. Kalau dia punya kemampuan untuk membantu sebagai kesehatan, bantulah. Kalau dia punya kemampuan hanya berdoa. Kalau dia punya kemampuan finansial, silahkan. Jadi 3 itu akan membangun intuisi UNS akan lebih baik lagi ke depannya. Itu dari Dr. Andri. Kalau dari saya hanya mengingatkan algoritma 2 algoritma tadi, algoritma Assalamualaikum koordinasi dan waktu. Tambahan Dr. Andri sedikit tambahan. Saya menyampaikan yang disampaikan soft capacity. Kalau kami di rumah sakit itu sudah terbiasa, karena kami bisa kayak kemarin COVID, kami kasih contoh. Ruang isolasi 10 bisa jadi 100 dalam waktu 1 hari. Tenaga bisa. Nah, itu saya minta teman-teman yang pre-hospital juga bisa melakukan short capacity, bukan rumah sakit aja, pre-hospital juga. Karena contohnya tsunami yang disampaikan itu akan melibatkan banyak sekali tenaga karena korbannya sangat banyak. Jadi kita juga akan belajar tentang short capacity, bagaimana mengembangkan yang tadinya 10 orang bisa nangani 100 ribu. Kalau dia 1 juta, kita harus bisa nangani sebanyak. Itu juga kita ATM aja, mati, tiru, dan modifikasi. Tapi ini modifikasi yang dari short capacity rumah sakit, kita kembalikan short capacity dalam hal penanganan bantuan langsung. Maksud saya SDM-nya, bagaimana mengembangkan SDM di pra-hospital. Itu Pak Andri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.